Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama adalah kita untuk mengelola data di Excel meliputi dari beberapa rumus. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang count, konta, if, sum, dan juga flow up, dan juga di sini berbagai if, baik if tunggal, if bercabang, juga if and. Kita akan lakukan hal itu. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengelola data sehari-hari kita untuk bisa membuat data kita itu mudah dikelola. Nah, sebab itu yang pertama Anda perlu diketahui adalah tempat penempatan kolom. Misalnya, di sini ada A, B, C sampai ke Z ke belakang, lalu di sini ada urutan 1 sampai sekian di bawah itu. Nah, di sini gunanya kotak-kotak adalah untuk bisa mengetahui Anda berada di kolom huruf A atau B, lalu di urutan keberapa, sehingga nanti rumus mudah untuk mendeteksi Anda posisinya ada di mana. Nah, saya contohkan, saya mulai dari di kolom B di sini. Misalnya saya di sini akan membuat nomor pertama, lalu saya di sini memberikan sebuah nilai. Nah, nilai di sini kan kita melihat dari mata kuliah misalnya. Maksudnya nilainya itu mata kuliah apa saja, baik dari aplikasi komputer, dari sejarah peradaban Islam, dari apapun. Cuman di sini saya berikan biar tidak panjang, MK1 maksudnya adalah mata kuliah 1, mata kuliah 2, lalu mata kuliah 3. Saya ambil 3 saja, hanya sebagai contoh. Setelah itu kita di sini akan mengetahui yang dikelola adalah jumlah banyaknya kolom. Berarti Anda di sini bisa banyak atau banyaknya nilai. Banyaknya jumlah nilai misalnya. Dan nanti ada perbedaannya. Jika kolom ini tidak cukup atau terlalu panjang ke samping, Anda tinggal antara F dengan G itu taruh di garis di tengah-tengahnya. Ketika sudah menjadi plus panah samping kanan, Anda klik 2 kali kayak gini. Maka dia menyesuaikan dari panjangnya teks. Tapi jika Anda kurang lebar misalnya, ini masih bisa ditarik. Ini untuk bisa menyesuaikan gitu. Tapi saya cukup dengan yang tekan 2 kali itu. Kayak gini, cukup sudah. Lalu yang ke selanjutnya kita akan mencari misalnya jumlah keseluruhan nilai. Misalnya MK1 dapat 100, MK2 dapat 100, MK3 dapat 100. Kalau dijumlahkan menjadi 300. Maka di sini jumlah nilai. Nah, yang pertama banyaknya jumlah nilai maksudnya adalah MK1 jika dapat nilai maka terhitung 1. Jika MK2 dapat nilai maka terhitung 2. Kalau MK3 dapat nilai maka berarti yang dihitung di sini adalah jumlah kolom yang dapat nilai. Kalau di sini jumlah dari nilainya. Nilainya 100, 100, 100 maka mendapat 300. Kalau di sini dapat 3. Kenapa 3? Karena dari 3 mata kuliah. Kita klik 2 kali lagi untuk bisa menyesuaikan. Lalu di sini kita cari nilai rata-ratanya. Berarti di sini nilai rata-rata. Kita perlebar lagi. Nah, ini. Nah, setelah itu kita mau mencari nilai tertinggi dari 3 mata kuliah. Berarti nilai tertinggi. Nah, setelah itu kita bisa mencari nilai terendah atau nilai terkecil, sama saja. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, setelah itu kita akan mencari
keterangan. Maksudnya keterangan dari kita jika saya mendapat nilai rata-rata itu mendapat A atau B atau C. Jadi keterangan. Kita di sini diberi keterangan. Kita singkat saja. Keterangan nilai misalnya. Lalu yang selanjutnya kita bisa memberikan keterangan dia lulus atau tidak. Maka di sini keterangan titik lulus garing tidak. Nanti hasilnya dia lulus atau tidak keputusannya. Kalau di sini keterangan nilai dapat A, B atau C. Nah, lalu di sini juga kita menggunakan if bercabang. Jika saya dapat nilai A, maka saya dapat reward atau dapat uang 100.000 misalnya. Gitu. Jadi sini atau uang saku misalnya. Atau kalau saya dapat nilai A, maka saya dari orang tua mendapat uang jajan 100.000 misalnya. Lanjut ya. Nah, ini sudah selesai. Kita tinggal merapikan, mempercantik kolom kita. Yang pertama adalah ini kan dinilai mempunyai 2 kolom ke bawah, yaitu mempunyai MK1, MK2, MK3. Nah, Anda bisa klik di nomor, lalu Anda bisa pakai kursor untuk mengeblok ke arah bawah, atau Anda tekan shift lalu arah bawah, maka hasilnya terblok kayak gini. Sudah? Jika sudah, Anda klik ke margin and center, maka ketika diklik ini menjadi 1 kolom. Yang awalnya 2 kolom menjadi 1 kolom. Sama? Sama ya? Lalu karena ini adalah ke bawah subnya, maka Anda tekan shift arah ke samping 3 kolom. Kita jadikan 1 kolom. Caranya sama dengan cara klik margin and center, maka dia nilai menjadi 1 kolom. Nah, di samping itu sama dengan dari nomor. Kita ke bawah kayak gini, lalu jadikan 1 kayak gini. Ini juga sama. Saya lanjut ya. Sudah ya semua ya di samping. Atau ini ditarik ke samping juga bisa, langsung kayak gini. Itu langsung otomatis kayak gini. Setelah itu Anda bisa blok kayak gini. Iya, semuanya di blok. Sudah? Jika sudah, Anda bisa pilih yang nomor 2 ini. Kenapa? Untuk menengahkan tempat penulisannya. Juga di sini pilih yang ini di tengah, klik, maka di sini juga menjadi di tengah. Kayak gitu. Sudah? Jika sudah, Anda bisa memberikan warna di sini. Terserah Anda bisa bebas dengan warna apa. Saya beri warna biru. Punya saya yang ada masih ketinggalan ini saya jadikan 1 kolom dulu. Nah, selesai? Selesai ya? Nah, jika selesai Anda di sini bisa menambahkan 1 kolom karena ada nama yang ketinggalan. Kita klik di kolom C atau di atasnya MK1 itu, Anda klik kanan. Maka Anda pilih insert. Maka akan otomatis dia memberikan tambahan 1 kolom ke sebelah kiri. Berarti setelah nomor. Ketika saya klik, maka dia memberikan kolom di sini. Satu kolom ya. Ini jadikan 1 juga. Caranya blok, lalu ke margin juga. Nah, 1 kolom. Lalu Anda beri nama. Kayak gini. Setelah beri nama, Anda bisa ini ditarik ke samping, karena biasanya nanti nama itu panjang namanya. Taruh ke samping kayak gini. Selesai.
Nah, setelah itu di banyak jumlah nilai ini kan panjang ke samping. Biar jadi dua baris, Anda bisa klik alt text di sini. Maka ketika Anda ini klik, lalu Anda ini dipersempit, maka dia akan menjadi dua baris kayak gini. Jadi dua baris. Atau Anda langsung blok ke sini, klik dulu, lalu Anda blok ke samping kayak gini. Lalu Anda klik yang alt text. Nah, maka ketika ini saya dipersempit, dia akan menjadi dua baris kayak gini. Ini. Biar tidak terlalu panjang ke samping. Nah, ini menjadi nilai terkecil ya. Oh ya, karena tadi saya ditarik ya. Saya rubah dulu. Nilai rata-rata di sini nilai tertinggi ya. Tertinggi, nilai terkecil. Lalu di sini keterangan ya. Keterangan nilai ya tadi. Saya kena ditarik ikut semua. Saya rubah dulu. Lalu di sini keterangan lulus tidak ya. Lulus atau tidak. Nah, yang terakhir uang saku misalnya ya. Nah, selesai. Hasilnya kayak gini. Sudah? Ini jumlah nilai saya jadikan dua kolom juga, saya tarik. Nah, biar tidak terlalu panjang ke samping. Yang butuh panjang itu biasanya di ini, di uang saku agak saya panjangkan, tarik ke samping. Mungkin ini sudah cukup. Tergantung nanti besar fontnya. Sudah sama? Sama ya? Jika sama, Anda tinggal blok kayak gini. Blok lagi. Lalu kita setelah sudah terblok ke samping, Anda shift lagi blok ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ambil 10 ke bawah. Sudah? Sudah ya? Jika sudah, Anda masuk ke border di sini. Ini ada panah ke bawah, Anda klik, Anda pilih yang all border. Ini. Berarti nanti akan ada garisnya hasilnya. Sama dengan yang Word kemarin kayak gitu. Kalau Word kemarin garisnya dihilang. Kalau ini kita memberikan garis. Nah, hasilnya kayak gini. Sama ya? Sama. Untuk mempercantik lagi, Anda bisa blok lagi ini kopnya di atas. Dari nomor ke samping Anda bisa blok lagi kayak gini. Untuk mempercantik. Sudah. Anda masuk lagi ke bordernya itu, tapi yang dipilih sekarang adalah beton double border. Berarti garis di bawahnya akan double. Diberi garis double. Pilih yang ini. Hasilnya kayak gini. Nah, ini hasilnya di sini garisnya double di bawah sebagai kop, biar tidak sama dengan di bawah. Pilih bottom, ada double bordernya, berarti dia memberikan dua garis di bawah. Lalu kita memberikan nomor seperti kemarin, misalnya 1, 2, 3. Nah, setelah ini Anda tinggal blok saja 3 angka ini. Lalu diklik dua kali di pojok bawah kanan kayak gini. Ketika sudah menjadi plus hitam, Anda klik kiri 2 kali kayak gini. Tapi ini masih belum bisa. Kenapa? Karena masih datanya di samping belum. Jadi kita isikan dulu nama, misalnya terserah Anda mau diberikan nama siapa. Bisa diberi nama Iqbal Ferdinansa. Lalu bisa beri nama
Fauzul Umam. Mufti Eka. Pratama. Lalu Muhammad Hairil. Cukup Muhammad Hairil saja. Muhammad Al-Baqi. Pakai ki ya, gak apa-apa dah. Nah, yang selanjutnya Muhammad Novil ya. Nur Muhammad. Ramaja Kasih. Rizky Al-Fauzi. Rizky Al-Fauzi. Yasril. Nah, cukup. Saya perlebar sedikit. Nah, biar kelihatan semua namanya. Setelah sudah datanya ada, baru Anda bisa mengaktifkan nomornya ini. Tinggal blok nomornya 3 kolom ini. Lalu Anda arahkan ke pojok bawah kanan. Ketika jadi plus hitam, klik kiri 2 kali, maka dia otomatis ke samping. Lalu kita pilih yang di tengah ini lagi. Kita taruh ke tengah. Hasilnya kayak gini. Nah, kita tarik dulu ke sebelah kiri biar agak kecil. Nah, kayak gini. Maka hasilnya kayak gini. Kalau kita masih mau dipercantik lagi, berarti Anda dari nomor 2 ke samping Anda blok. Dengan cara yang sama tadi, pakai shift dengan arah samping dengan arah bawah kayak gini. Atau Anda langsung dari kursornya blok, tarik ke dari nomor 2 sampai ke samping, uang saku sampai ke bawah. Sudah? Jika sudah, Anda masuk lagi ke border tadi, tapi pilih yang more paling bawah. Ini. Masuk ke more. Lalu Anda pilih yang di bawahnya non ini. Garis putus-putus kecil. Ini klik. Ada? Garis kecil ini putus-putus ada. Lalu Anda taruh di sini paling atas, lalu di tengah, lalu di bawah, berarti 3 baris. Kalau yang ke bawah itu nggak usah. Biar ini di atas, di tengah, di bawah. Jika saya klik OK, maka garisnya ini menjadi garis kecil putus-putus. Jadi agak minimalis. Masuk ke ini, ke border tadi, Anda pilih more, lalu Anda pilih ini non. Lalu di sini Anda blok dulu tapi ya, dari atas, di tengah, di bawah itu kasih itu klik. Kalau saya sudah tadi. Jadi di blok dulu kayak gini, dari nomor 2 ke samping, lalu ke bawah. Lalu masuk Anda ke border, ke more, lalu Anda pilih ini non. Nah ini diberi klik di sini 3. Dari atas, tengah, bawah. Jika sudah oke, maka hasilnya kayak gini. Nah, kita mulai dari rumus banyaknya jumlah nilai. Anda yang pertama harus paham dengan data yang mau dikelola. Berarti kan data yang mau dikelola dari sini kan, dari MK1 sampai MK3 ke bawah ini. Di setiap masing-masing nama mahasiswa. Yang pertama, di sini kita klik sama dengan, Anda tekan COU, ada di sana ada kon, ada konta. Di sana ada perbedaan.
Kalau menggunakan kon, di sana berfungsi untuk angka. Tapi kalau konta, seperti materi yang saya di-share itu untuk teks atau tulisan, kata-kata. Ya. Jadi kalau untuk angka yang mau dilihat jumlahnya, maka menggunakan kon. Kalau huruf, maka menggunakan konta. Berarti yang dipilih sekarang adalah huruf, berarti kon kayak ini. Anda bisa tekan tab ketika sudah di blok konnya itu, atau Anda ketik dengan lengkap lalu buka kurung sama juga. Tapi kalau tab langsung dia buka kurung. Buka kurungnya kemana? Ya ini, karena nilai MK1 yang akan dinilai yaitu ada di kolom D di baris keempat. Maka klik di sini. Maka di sini otomatis menjadi D4. Karena posisinya di sini yang nilai yang akan dikelola ada di D baris keempat. Sampai ke MK3. Berarti Anda tinggal tekan shift lalu arah sebelah kanan kayak gini. Berarti di blok sampai ke arah F4. Berarti terblok dari MK1, MK2, MK3. Selesai, Anda tinggal tutup kurung kayak gini. Lalu enter, maka rumus sudah selesai. Kayak gitu. Saya ulang ya. Saya del dulu. Pertama sama dengan, lalu Anda pilih konnya ini dulu, buka kurung kayak gini. Yang ditanyakan di sini adalah value datanya yang akan dikelola. Maka ini diklik dulu. Selesai? Iya. Karena kenapa D4 di sini muncul? Karena posisi di sini ada di kolom D di baris keempat. Lalu Anda tekan shift, lalu arah kanan kayak gini. Maka blok ke samping. Atau Anda klik tarik ke samping sama juga dari kursornya itu. Lalu Anda tutup kurung, lalu enter. Kenapa? Karena rumus sudah selesai. Sudah? Jika sudah, kita akan menggunakan jumlah nilai. Berarti nanti dijumlah. Nilai MK1 dapat berapa, MK2 dapat berapa, MK3 dapat berapa, jumlahnya berapa dari 3 mata kuliah itu. Kalau ada 10 mata kuliah, maka kolomnya juga harus ada 10. Karena ini hanya sebagai contoh, hanya ada 3 kolom. Yang saya berikan hanya MK1, MK2, MK3. Isinya terserah mata kuliah apapun. Anda tinggal sama dengan sum. Nah, kayak gini. Di sini ada sum if. Kalau sum if itu kita bisa menghitung yang kita kehendaki. Tapi kita ini semuanya yang akan mau dihitung. Nanti kita bisa kembangkan di pertemuan pertama menggunakan sum if. Sekarang pakai sumnya saja. Buka kurung. Lalu sama juga isinya dengan yang tadi, yaitu adalah dari kolom D4, lalu Anda shift ke samping kayak gini, 3MK itu. Sama isinya. Karena ini yang akan dikelola. Ini namanya data array-nya nanti. Iya. Kalau sudah Anda tutup kurung. Selesai, kita enter. Kita masuk ke nilai rata-rata. Sama juga sama dengan di sini menggunakan Afric atau Avirage di sini ada. Pilih yang ini. Yang saya blok biru. Lalu Anda bisa tekan tab. Untuk bisa mencari nilai rata-rata. Kita tab, maka sama dari D4 tadi ini yang di blok ke samping kayak ini sama. Karena ini data array-nya. Tutup kurung, kita enter. Selesai juga. Sekarang akan membahas tentang nilai tertinggi. Maksudnya akan mencari nilai yang paling tinggi dari 3 mata kuliah. Dari MK1, 2, 3. Nilai tertingginya berapa? Maka sama dengan menggunakan max. Maksudnya adalah nilai maksimalnya. Nilai yang tertinggi berapa? Lalu tab atau buka kurung.
sama isinya juga dari kolom B4 sampai ke kolom F4. Sama dengan tadi, dalam kolomnya sama. Saya enter hasilnya ini. Selanjutnya kita akan mencari nilai terkecil atau terendah dari 3 mata kuliah. Caranya sama, cuman di sini menggunakan min. Kayak gini, buka kurung, lalu isinya sama dengan D4 sampai F4, lalu tutup kurung. Nah, lalu sekarang menggunakan if bercabang. Sudah? Gimana, sudah? Ini agak panjang rumusnya. Jika sudah, kita akan membahas tentang if bercabang. Maksudnya adalah di sini ketika dinilai rata-rata mendapatkan nilai berapa 90 misalnya, maka nanti di keterangan nilai ini dapat A misalnya. Kayak gitu. Berarti di sini Anda sama dengan sudah if tab atau Anda buka kurung. Sudah? If-nya kemana? Data R-nya yang mau dikelola ini di mana yang diminta? Yaitu adalah dinilai rata, yaitu ada di I kolom keempat, berarti I4. Sudah? Nah, sekarang akan menentukan nilainya. Jika lebih dari 90 atau 90 ke atas, maka di sini mendapatkan nilai A misalnya. Maka dari I4 sama dengan atau lebih 90, maka saya tutup dulu dengan cara titik koma. Anda lihat di sini ya. Kalau di sini Anda menggunakan titik koma, maka menggunakan titik koma. Tapi kalau hanya koma, maka koma. Tergantung di masing-masing tipenya Excel-nya. Itu kadang beda-beda. Ada yang diminta titik koma sebagai pembatas, ada yang diminta hanya koma saja. Gitu. Maka saya di sini menggunakan titik koma, lalu saya petik. Kenapa petik? Karena ketika keterangannya menggunakan huruf, maka di sana dibutuhkan petik kayak gini. Petik 2 tutup T. Ya, 90 sampai 100 nanti 100-nya sudah otomatis sudah terhitung. Maksudnya kenapa diwakili ini lebih? Maksudnya 90 ke atas lebih itu sudah dianggap nilai A sudah. Ini cukup ada lebihnya ini. Tanda panah itu lebih. Kalau kurang, ini bisa juga pakai rumus kurang. Berarti 100 kurang sampai 90 nanti. Berarti itu menggunakan ini bisa dibalik, terserah kita. Lalu kita tutup dengan cara lagi titik 2 kayak gini. Nah, ini if yang pertama. If yang kedua, if buka kurung lagi, tetap kita pilih yang I di sini. Kenapa? Karena ini data R-nya. Ini jika kita mendapatkan nilai A. Tapi kalau B, maka tulis lagi di sini if. Berarti di sini menggunakan if bercabang. Berarti ada beberapa if, itu dikatakan dengan if bercabang, ya. Kita tentukan lagi, jika mendapatkan nilai sekian, maka berapa ya keterangannya yang muncul nanti. Makanya di sini menggunakan if bercabang. Berarti di sini adalah lihat data R-nya ada di I4. Sama kan? Lalu berapa yang akan menjadi patokan nilainya? Maka lebih dari 80 misalnya. Berarti nanti 80 sampai 89 akan mendapatkan nilai B misalnya, ya. Berarti di sini tutup dulu dengan cara titik koma. Lalu petik di atas dengan B kapital, lalu tutup, petik lagi di atas kayak gini. Kenapa?
Berarti nanti kalau dapat 80 munculnya ya B kayak itu. Atau 85 B. Kalau sudah 90 tidak bisa. Sudah miliknya if yang pertama masuk ke nilai A sudah. Kayak gitu. Paham ya? Nah, sekarang if ketiga, tutup dulu dengan titik koma. If lagi, nah ini namanya if bercabang. Lalu tab lagi atau Anda buka kurung, tetap ada di I4. Lalu lebih berapa? 70 misalnya. 70 lalu sama dengannya ketinggalan. 70 tutup dengan cara titik koma, petik dapat nilai C misalnya. Tutup lagi. Nah, kita hitung if-nya ada berapa? Ada maka tutup kurungnya juga ada 3 kayak gini. Ya. Lalu Anda enter. Nah, hasilnya kayak gini. Kenapa? Karena masih nilai data R-nya tidak ada. Masih belum kita kelola. Lalu sekarang di sini menggunakan if tunggal dengan n. Tadi petik sudah ya. Lalu tutup kurungnya 3 kali, lalu enter. Selesai sudah. Nah, sekarang di sini akan menggunakan if tunggal dengan n, gabungan antara if dengan n. Caranya hampir sama dengan tadi, sama dengan if buka kurung lalu n. Kayak ini. Sudah? Lalu buka kurung lagi atau Anda tab. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 mata kuliah atau 3 nilai yang akan kita kelola dari data R-nya. Yang pertama yaitu adalah nilai dari MK1. Berarti di sini Anda setelah N buka kurung, klik di sini yaitu adalah D4. Ya. D4 lalu lebih berapa? Misalnya adalah yang mau dikatakan lulus itu mendapatkan nilai berapa? Misalnya 70 ke atas dikatakan lulus. Tapi jika di bawah 70 maka nanti tidak akan lulus. Ya. Berarti saya beri 70 misalnya. Ini nilai terkecilnya. Minimal kita dapat 70. Sudah? Jika sudah kita tutup. Nah, kayak gini. Sudah? Kita tulis lagi ini MK yang kedua, berarti E4. Di sini berarti menjadi E4. Kenapa? Karena kita akan menghitung yang di MK kedua. Kan bisa jadi MK1 lulus, tapi di MK lain bisa jadi Anda tidak lulus, maka nanti juga berpengaruh kepada lulus dan tidaknya. Kalau semuanya dikatakan lulus, maka ya lulus, tapi dari salah satu tidak lulus, maka juga mengakibatkan tidak lulus. Sama dengan tadi, ini mau dikasih berapa patokannya nilainya atau kita samakan 70 juga. Berarti 70. Lalu tutup lagi dengan titik koma, lalu ke MK yang ketiga ini, yaitu adalah F4. Ini mau diberi berapa? Sama, kalau sama 70 berarti kayak gini. Jika selesai, karena kan mata kuliahnya sudah tidak ada, berarti N-nya kita ada 3, ya kan? Tapi ini tidak berpengaruh kepada tutup kurungnya, tetap kita berikan 1. Kenapa? Karena N-nya di depan 1, cuman yang dikelola nilainya ada 3 kolom, yaitu adalah dari kolom D4, E4 sama F4. N-nya di depan 1, berarti tutup kurungnya 1. Lalu kita melanjutkan nilai if-nya lagi, ya ini adalah if tunggalnya, ya. Berarti Anda tutup dengan titik koma lagi, lalu Anda petik 2 di atas. Jika nilainya di atas 370 maka dikatakan lulus. Kayak gini. Maka tutup, petik lagi.
Selesai? Jika selesai, Anda tutup lagi titik koma, petik lagi. Jika nilainya di bawah 70, maka maka di sini tidak lulus. Lalu petik lagi. Nah, if-nya kan ada satu, if tunggal. Berarti tutupnya cukup satu. Nah, ini namanya if tunggal dikolaborasikan dengan atau digabungkan dengan rumus N. Jika sudah, enter. Nah, hasilnya tidak lulus karena masih belum, nilainya nggak ada masih. Karena di sini masih kosong. Dianggap tidak lulus. Nah, di sini harus punya patokan, yaitu adalah semisal keterangan. Saya buat di sini keterangan, misalnya keterangan uang saku misalnya. Nah, di sini jika dapat nilai A, saya diberi uang 100.000 misalnya. Jika saya dapat nilai B, saya dapat uang 75.000 misalnya. Kalau dapat nilai C, saya dapat nilai 50. Nah, kayak gini. Untuk memberikan RP depannya bisa ya, di angka. Misalnya di sini kan 100.000, depannya diberi RP bisa. Saya contohkan, saya blok dulu ini yang mau diberi LP. Sudah. Lalu Anda ke number, ada panah ke bawah. Nah, ini pilih custom. Sudah. Anda ini ke bawah, tarik ke bawah, pilih yang ini. Ini. Ada? Iya. Sudah. Jika sudah, Anda oke. Maka hasilnya kayak gini, ada RP-nya, ada titiknya, maka ketahuan. Gitu. Di sini juga sama. Anda di sini blok ke bawah, nanti biar otomatis juga RP-nya. Caranya adalah sama dengan tadi, ke number, ke custom, lalu tarik ke bawah, pilih ini, sama. Nah, sudah. Sudah ya? Sudah. Jadi di sini di uang saku sebenarnya rumusnya menggunakan if bercabang. Sama dengan yang di ini di sini. Di keterangan nilai sama. Cuman di sini ada nominalnya, yaitu adalah ketika mendapat sekian, di sini didapat sekian. Sama. Jadi di sini adalah menggunakan if. Saya contohkan, sama dengan if buka kurung, salah. If terbalik ya. If buka kurung. Nah, yang menjadi patokan sekarang kan antara nilai A, B, C. Berarti kita melihat dari keterangan nilai di sini. Berarti ada di L keempat. Ya. L keempat. Sudah. L keempat, lalu sama dengan, yaitu adalah A. Berarti petik. Jika dapat nilai A, tutup lagi. Sudah. Petik lagi. Dia akan mendapatkan uang 100.000. Kayak gini. Jika sudah, Anda tinggal tutup, petik. Tapi jika di L4
Anda mendapatkan nilai B kayak gini, saya ketinggalan petiknya, itu kita beri petik dulu B-nya, lalu tutup, maka mendapat 75.000. If-nya ketinggalan ya. Saya ulangi dulu, dari 100.000 itu ini if-nya ketinggalan. Pakai if dulu kayak gini, baru L4 sama dengan B tutup dengan 75.000, lalu tutup lagi, lalu if lagi, karena ini if bercabang sama dengan tadi L4, cuman beda kategorinya. L4 sama dengan C, dapat nilai C yaitu adalah 50.000. Sudah? Jika mendapatkan nilai selain A, B, C, maka di sini dikatakan tidak valid. Berarti tutup dulu, petik di atas, tidak valid. Lalu tutup petik, kita hitung if-nya ada berapa? Ada 3, kita tutup 3. Sudah? Jika sudah, enter. Nah, kita akan mengelola datanya. Misalnya ya, Iqbal di sini mendapatkan nilai 70 misalnya. Lalu di sini dapatkan 68 misalnya. Lalu di sini 90. Nah, di sini dengan keterangan tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena dari satu mata kuliah ada yang nilainya anjlok, tidak lulus, yaitu adalah DMK 2. Ya kan? Jadi di sini jumlah nilainya ada 3 karena dari tiga-tiganya mata kuliah semuanya dapat nilai. Saya blok dulu biar saya percantik. Saya blok ke samping, ke bawah juga. Nah, kita taruh di tengah lagi di sini, di tengah, sini di tengah. Nah, berarti sudah lumayan cantik. Nah, ini sudah masuk. Dapat RP-nya adalah 50.000. Kenapa? Karena mendapat nilai C. Ya. Nah, kayak gitu. Di sini tidak lulus. Kalau seandainya di MK2 di sini Anda mendapat 80, maka dikatakan lulus, dan Anda di sini dapat nilainya B, baru di sini mendapatkan 75.000. Ya kan? Nah, gimana dengan yang rumus ke bawah? Anda tinggal blok ke sini ke samping, dari sini ya, dari di bawahnya banyaknya jumlah nilai atau dari nomor 3 ini, Anda shift lalu ke bawah kayak gini. Jika sudah, Anda taruh kursornya di sebelah kanan bawah kayak gini. Ketika sudah di plus hitam, Anda tarik ke bawah, maka rumusnya tanpa mengetik sudah, karena mengambil yang di atas sudah. Anda tinggal tarik ke bawah kayak gini. Nah, rumus sudah selesai semua. Tinggal Anda mengisi di sini nilainya saja. Misalnya di sini 80, di sini 90, 70, 6. Nilainya terserah, Anda bisa memberikan nilai sendiri. Nilainya bisa buat sendiri Anda. Nah, ini nilainya yang saya buat.
Ini saya nilai dengan sembarangan, terserah, yang penting ada nilainya. Ini nilainya diisi semua ya, MK1 sampai MK23 ke bawah diisi. Terserah Anda mau diisi berapa. Nah, selesai. Ini ada yang tidak lulus. Kenapa tidak lulus di sini? Ini atas nama Mufti Eka karena ada di MK2 tidak lulus. Gitu. Maka keterangannya tidak lulus. Uang ini enggak ada yang 100 ya. Kenapa tidak ada yang 100? Karena tidak ada yang mencapai nilai A. Coba ini rubah. Biar dapat nilai A berarti minimal kita dapat 90. Di sini 90. Maka akan mendapatkan A. Ya kan? Berarti dapat uang saku 100.000 rupiah. Nah, kayak gitu. Mudah ya? Ini bisa dipakai Anda ketika sudah berada di dunia pekerjaan di instansi. Jadi karyawan itu sudah didata dari Excel. Rumus yang terakhir, tinggal satu langkah lagi. Anda tambah set di sini. Ini di plus klik, maka di sini Anda buka set baru. Misalnya kita di sini ada yang namanya nomor dulu, lalu ada nama, lalu di sini ada keterangan nilai. Kalau memang nanti mau ditambah, tambah sendiri, nggak apa-apa. Lalu ada keterangan lulus atau tidak. Lalu di sini uang saku. Nah, kalau nggak cukup, di sini klik 2 kali, kayak gini. Saya berikan kotak dulu, kayak gini. Ke border tadi itu menggunakan all. Ini kita pakai yang ini aja. Nah, berikan kotak biar ketahuan. Saya perlebar ke sini. Ini nanti mengambil dari mana datanya? Mengambil data dari sini. Cuman saya manggilnya hanya dari nama, keterangan, yang lain saya nggak panggil. Kalau Anda mau ditambah nggak apa-apa. Nah, Anda untuk bisa memanggil, di sini Anda harus tahu keurutannya. Misalnya, ini urutan ke-1, ini kedua, ini ketiga. Terus saya blok dulu, lalu saya tarik ke samping kayak gini, biar ketahuan urutan keberapa. Nah, berarti terakhir urutan ke-13. Saya taruh di tengah dulu. Nah, berarti kalau nama ada di urutan kedua, atau saya beri nama di sini untuk urutan biar tahu kita. Beri warna kuning mungkin. Nah, ini urutan untuk bisa memanggil datanya nanti. Ini juga sebagai urutan dari namanya. Saya beri warna kuning. Berarti yang menjadi patokan adalah ini. Jika di nomor urut ke-1 berarti atas nama Iqbal datanya. Berarti di sini nanti akan berbunyi nama Iqbal, nilainya Iqbal itu berapa, lulus atau tidak, lalu mendapatkan uang saku berapa. Gitu. Saya mulai. Ini nomor patokannya, nomor berapa urutan, itu ngambil dari sini, dari ini. Punyanya Iqbal atau punya siapa? Itu nomornya ya. Saya mulai dari sini dulu. Dari nama, Anda tinggal sama dengan tulis flow. Nah, ini sudah ada flow up. Lalu Anda bisa tab atau Anda buka kurung kayak gini. Oh lupa, data array-nya masih belum saya kelola. Maksudnya adalah Anda masuk lagi ke set pertama. Lalu dari angka 1 ini, dari nomor, Anda blok ke samping kayak gini sampai ke 100.000. Lalu ke bawah kayak gini.
Kenapa ini akan dijadikan data array-nya yang nanti dipanggil? Berarti dari nomor 1 sampai ke samping kanan, ke 100 sampai ke bawah itu diblok. Sudah? Gimana? Sudah? Sudah ya? Jika sudah, Anda di sini diberi nama. Tinggal klik satu kali, lalu beri nama ES mungkin, atau data ES. Kayak gini. Setelah selesai, baru Anda enter. Di sini beri data ES namanya, enter. Berarti di sini nilainya adalah diberi data array-nya, diberi nama data nilai dan data ES. Sudah ya? Jika sudah, Anda masuk ke set kedua lagi. Lalu Anda di sampingnya nama, Anda sama dengan flow up tadi, yaitu adalah ngambil dari mana ini? Yang menjadi patokan adalah nomor urut di sini. Berarti ada di D4 karena di sini ada di D4. Nomor berapa nanti yang mau dipanggil datanya? Kayak gitu. Selesai. Anda titik koma. Nah, di nomor urut di sini data array-nya apa? Yang ngambil dari set ke 1 tadi yang diberi nama data E. Berarti Anda ketik data. Nah, ini ada sudah muncul. Tinggal tab data ES itu. Lalu titik koma. Urutan keberapa? Tadi di atas diberikan ada nomor 1, 2, 3 sampai berapa? Kalau nama berarti urutan kedua. Lalu titik koma lagi. Di sini ada pilihannya true atau false. Tapi diberi 0 juga sama. Lalu tutup kurung. Lalu Anda enter. Nah, kayak gini hasilnya. Jika saya di sini diberi nomor 1, maka nanti muncul di sini atas nama Iqbal tadi. Kayak gitu. Kalau saya beri nomor 2, maka akan berubah tadi atas nama siapa? Nih. Gitu. Biar Anda tidak lama, ini kalau langsung ditarik ke bawah, maka ini rusak rumusnya kayak gini, rusak. Berarti caranya adalah Anda klik di tadi itu di nomornya, lalu di sini Anda di setelahnya D, biar tidak berubah menjadi D4, maka Anda tambahkan di sini dolar atau Anda shift angka 4, maka menjadi kode dolar. Lalu enter. Setelah di enter, Anda baru ini diklik, lalu tarik ke bawah, maka sudah tidak akan rusak. Kayak gitu. Cuman kita di sini merubah urutannya. Di sini apa? Keterangan nilai. Coba cek di sini. Keterangan nilai itu ada di urutan keberapa? Ini ya. Ada di urutan ke-11. Berarti di sini Anda rubah urutannya ke-11. Ini berarti bukan 2, tapi 11. Maka akan menjadi sebuah keterangan nilai B. Juga di sini rubah keterangan lulus tidak lulus ada di berapa, yaitu adalah 12. Berarti lulus. Uang saku di ke 13. Nah, selesai. Kita rapikan dulu, kita blok semua, kita taruh di sebelah kiri kayak gini, di tengah. Nah, ini adalah sebagai objeknya, kita beri warna. Ini hasilnya dari urutan kedua. Jika Anda pengen tidak merubah kayak gini, maka Anda bisa dibuat tombol di sini. Maka Anda bisa masuk ke developer di sini ada Anda. Developer ada? Ada ya? Kalau tidak ada misalnya kayak gini, saya ulang. Ini saya buang dulu. Nah, Anda jika kayak gini masih belum ada developer itu, maka Anda klik di sini di tanpa menu, Anda klik kanan. Nanti di sini ada namanya custom the ribbon. Ada? Jika ada, Anda klik, lalu Anda pilih ini cawang developer untuk bisa memunculkan menunya. Ada?
Kalau nggak ada berarti versinya nggak sama. Nanti kita bisa ulang nggak apa-apa. Saya coba dulu yang ini di developer, lalu yang ada itu tinggal oke. Tapi kalau sudah ada nggak apa-apa, tinggal klik developer, Anda pilih insert di sini. Lalu pilih yang ini, tombol ini. Klik tombol ini lalu Anda taruh di sini. Nah, taruh di sini. Selesai. Nah, untuk mengaktifkan Anda ini klik kanan, lalu pilih format kontrolnya di sini. Nah, di sini isi apa yang diisi, klik di sini atau panah ini Anda klik, arahkan ke sini. Karena kita memanggilnya dari sini, lalu kita masukkan ke sini include, lalu oke. Nah, lalu di sini aktif sudah. Tombolnya aktif nomor berapa? Tinggal Anda klik di sini. Kalau berkurang di sini. Nah, sudah selesai. Sudah lewat jamnya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.